Hari ini kita episode 190. Jadi menuju akhir tahun ya, penutup tahun 2024. Betul, besok akhir tahun, 2 hari lagi udah tahun baru. Apa betul. yang terjadi di 2024 ini buat lu dan Avatar, Mas? Satu hal yang menarik buat gue itu adalah gue kan memperkirakan mungkin 2024 itu karena kita kan ada proses ini ya, peralihan pemerintahan kan. Jadi waktu itu juga gue juga nggak memasang target yang muluk-muluk juga. Gue juga nggak berekspek yang terlalu tinggi juga enggak. Tapi ternyata selama 1 tahun di 2024 itu adalah off air itu juga ternyata cukup banyak gitu loh di 2024 karena dibanding 2023. Yes, malah lebih banyak gitu loh. Karena mungkin kan transisi ya, 2023 bisa dibilang adalah tahun dimana pandemi dinyatakan selesai. Betul. 2024 tuh memang harusnya take off yang benar-benar. Udah kita udah benar-benar memulai lembaran baru karena 2022 tuh masih dibilang masih pandemi lah. 2022 pandemi akhir lah. 2023 bisa dibilang transisi. Kan? Ya semoga sih menurut gue 2025 bisa berjalan dengan smooth buat Avatar 88. Iya buat Imaginary. Begitu juga buat teman-teman yang lain semua 2024 semoga anugerahnya cukup baik dan semoga 2025 bisa jauh lebih baik lagi. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita episode 190. Mendekati kita 200. Tayang di tanggal 30 Desember 2024. Jadi menuju akhir tahun ya, penutup tahun 2024. Betul, besok akhir tahun, 2 hari lagi udah tahun baru. Apa betul. yang terjadi di 2024 ini buat lu dan Avatar, Mas? 2024 itu kalau menurut gue itu ngerasa itu tahun yang cukup menyenangkan maksud gue itu menyenangkan, kemudian juga sangat excited dan satu hal yang menarik buat gue itu adalah gue kan memperkirakan mungkin 2024 itu karena kita kan ada proses ini ya, peralihan pemerintahan kan. Jadi waktu itu juga gue juga nggak memasang target yang muluk-muluk juga. Gue juga nggak berekspek yang terlalu tinggi juga enggak. Jadi gue cuma berharap aja kalau 2024 itu pekerjaan proyek itu bisa sama seperti 2023 itu gue sudah amat sangat bersyukur gitu loh, karena kan memang belum tahu situasi kondisi seperti apa. Tapi ternyata selama 1 tahun di 2024 itu gue menemukan banyak hal yang sangat excited dalam arti project-project yang maksudnya project-project yang menarik itu masuk, kemudian juga project-project film yang yang talent-talent gue itu dapat itu juga cukup sangat menarik dan variatif juga. Dan kemudian juga yang menarik itu juga adalah off air itu juga ternyata cukup banyak gitu loh di 2024 karena dibanding 2023. Yes, malah lebih banyak gitu loh. Dan jadi gue ngerasa 2024 itu ternyata di gua itu ya ternyata nggak sejelek yang gua bayangkan gitu loh. Dan ternyata cukup kalau gue ngerasakan itu tahun yang memberikan banyak hal yang menyenangkan gitu loh. Maksud gue buat Avatar 88, buat talent-talent gue juga. Itu gue lihatnya dari film-film yang talent gue perankan juga di 2024 itu malah ada 3 film talent gue itu yang film-film mereka itu bisa reach di atas 1 juta gitu loh, kayak film yang Lukman Sardi, Kuasa Gelap 1,4 kan, kemudian Adina Wirasti, Bila Esok Ibu Tiada sampai sekarang kan udah 3,7 sekian ya. Kemudian Vino Kamak 4,8 sekian gitu loh. Jadi gue ngerasa cukup ini surprise yang menyenangkan gitu loh. Kemudian juga in terms of di beberapa festival film juga gue ngelihat beberapa talent Avatar juga mereka juga masuk nominasi juga gitu. Malah ada yang menang juga kayak Asmara menang di Festival Film Bandung. Kemudian dia masuk di FFI ya kan, masuk Festival Film Wartawan juga. Kemudian Lukman Sardi juga masuk nominasi di FFI. Vino juga masuk dapat IMA juga tahun ini kan, dia dapat IMA juga. Dan juga dia juga masuk nominasi di Festival Film Wartawan. Jadi kalau gue overall itu sih cukup cukup menyenangkan dan ternyata berjalannya tahun ini juga berjalan dengan aman dan menyenangkan gitu loh. Kalau di lu gimana, Dip? Karena mungkin kan transisi ya, 2023 bisa dibilang adalah tahun dimana pandemi dinyatakan selesai. Betul. 2024 tuh memang harusnya take off yang benar-benar.
udah kita udah benar-benar memulai lembaran baru karena 2022 tuh masih dibilang masih pandemi lah. 2022 pandemi akhir lah. 2023 bisa dibilang transisi dari selesai. 2024 benar-benar dianggap sudah mulai semua kan. Makanya film Indonesia sekarang rekornya udah 77 ya. Dari 77 juta. Dan punya andil di sana. Dan masih ada potensi ke 80 juta kalau ada sesuatu yang meledak di beberapa hari terakhir kejutan gitu kan, siapa tahu. Dan kalau dari Hakkorp dan Imaginary, khususnya Imaginary, pastinya 2024 tahun yang hektik. Sangat loh, bukan hektik doang, sangat. 2022 kita tayang satu film, 2023 kita tayang satu film, 2024 4 film. Dimulai dari Agak Lain di Februari, lalu bulan Juni ada Harta Tahta Raisa, bulan Agustus ada Kakak Bos, dan Desember Cinta Tak Sinda drama Korea. Pelajaran berharga 4 film ternyata luar biasa, plus kita juga ada satu produksi untuk yang tayang tahun depan, berarti kan udah semuanya ngumpul ya. Kita pikir pelajaran berharga tahun depan kita mungkin tidak mau lagi sehektik ini, tapi menurut gua apapun yang terjadi 2024 adalah tahun pelajaran gitu ya. Kita dikasih anugerah Agak Lain 9 juta penonton, belajar nayangin film dokumenter. Ada film Ari yang hasilnya cukup baik juga, dan dengan genre agak beda gitu kan. Dan kita dikasih kejutan Cinta Tak Sinda drama Korea yang ternyata memang buat kita memang hasilnya udah memang ini yang memang film ini jodohnya segitu. Gitu. Betul. Buat kita tuh sebuah pelajaran dan semoga bisa jadi pertimbangan apapun untuk yang kita bisa lakukan buat 2025. Kalau gue lihat sih gini, Dip, maksudnya yang sangat menarik buat Imaginary dan juga di HHH ya gitu loh. Maksud gue adalah kalau kita bicara tahun ini penonton Indonesia mendapatkan, kita bisa merisk let's say 77 penonton 77 juta atau kita bilang 78 ya atau 79. Yang menarik itu adalah Imaginary itu punya kontribusi itu menyumbangkan 10 juta lebih penonton, benar gak? Kurang lebih seperti itu, 10 juta lebih. Jadi maksud gue itu juga satu kontribusi yang luar biasa menurut gue ya. Itu satu kontribusi yang luar biasa yang memang harus di-appreciate gitu loh. Kalau misalkan bicara pembelajaran, maksud gue itu pasti kita akan selalu mendapatkan itu ya. Maksud gue kita akan selalu mendapatkan hal seperti itu. Itu juga berlaku di gue juga, di Avatar juga. Kayak gue ambil contoh juga, dalam tahun ini kan juga ada 2 film Adinia Wirasa yang tayang yang satu memang dapat segitu, dapat 3,8 sekian. Tapi yang kemudian film yang satunya lagi Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu itu juga itu juga jodohnya juga cuma penontonnya juga gak banyak seperti itu. Nah, jadi di sana juga gue melihat maksudnya kadang itu butuh juga keseimbangan. Itu butuh keseimbangan, itu adalah yin dan yang gitu loh maksud gue. Jadi ya udah, maksud gue itu memang maksud gue sebagai manajer itu adalah gue memang diminta untuk, dan juga termasuk aktornya ya gitu, adalah untuk belajar untuk bisa menyikapi itu semuanya dalam porsi yang sewajarnya aja gitu loh maksud gue. Jadi nggak yang berlebihan. Gue ngerasa seperti itu gue memang udah di stage yang seperti itu. Betul. Dan talent gue juga udah di dalam yang set seperti itu. Contoh juga Vino tahun ini juga kan filmnya 2 tayang. Yang satu Kamang dapat 4,8 sekian. Kemudian kan satu lagi adalah My Annoying Brother. Itu juga kan semua ekspektasinya kan mendapatkan penontonnya juga kan cukup banyak. Tapi ternyata kan nggak seperti itu juga. Itu juga keseimbangan maksud gue ya. Di gue juga gue ngalamin hal seperti itu gitu loh. Jadi gue ngerasa sih memang itu ya lu bilang itu, kalau gue lihat yang tadi gue awalnya bilang 2024 itu adalah tahun yang cukup menyenangkan, cukup excited. Tapi di satu sisi gue setuju dengan Dipa bahwa tahun ini juga adalah tahun pembelajaran juga. Gitu loh. Bahwa maksudnya kita gue pribadi ya, maksudnya gue lihat seperti itu, talent gue juga gue ambil project ini dengan harapan bisa mendapatkan jumlah penonton yang cukup signifikan. Karena apa? Karena ceritanya kemudian juga secara produksinya juga cukup aman apa segala macam. Tapi satu hal yang harus kita pelajarin, yang gue pelajarin juga adalah film itu ada jodohnya. Betul. Iya kan? Nah, jodohnya bertemu dengan penonton seberapa banyak itu udah di luar kuasa kita. Kalau gue. Benar gak sih, Dip? Betul, setuju. Makanya gue tuh menganggap 2024 tuh benar-benar tahun
belajar keseimbangan. Iya, benar. Ya, udah kayak saya satu yang benar-benar ngingetin gue udah dikasih penonton segini. Iya. Karena di sebelumnya ada yang gede nih. Iya. Habis itu dikasih, alhamdulillah kita dikasih Piala Citra. Makanya nah, ini itu buat tadi ngomong, iya. Untuk menyeimbangkan semua. Iya. Oh, ya udah, memang ini Iya. belajar seimbang. Iya, gitu benar belajar seimbang sih. Nah, teman-teman sekalian, jadi maksudnya kalau teman-teman dengerin apa yang sharing kita itu belajar keseimbangan itu nggak cuma hanya di karir doang, dalam hidup kita sehari-hari juga seperti itu. Betul. Itu yang gue ngerasakan dan juga. Dan itu nggak gampang kadang-kadang. Itu nggak gampang. Itu sangat tidak gampang. Itu sangat tidak mudah gitu loh maksudnya. Kita berdua juga gue yakin juga kita ngomong seperti itu, kita juga dalam proses belajar itu untuk bisa menerima itu gitu loh maksudnya. Iya kan? Untuk bisa menerima essence daripada keseimbangan itu apa sih sebenarnya gitu loh. Apa sih yang bisa kita sebagai pribadi itu apa sih yang bisa kita terapin gitu loh, apa dalam hidup kita menurut gue seperti itu. Ya gue soalnya juga ingat dari kesibukan ya gue, mungkin lo juga sibuk di awal. Kalau gue pribadi kemarin di menjelang akhir tahun sempat quote unquote tumbang nggak enak badan yang lumayan berasa itu kayak dikasih tahu kan. Emang lu waktunya istirahat dulu nih. Gua habis jaf gua tumbang. Oh lu habis jaf tumbang ya? Habis jaf gua tumbang lalu. Gua berapa ya? 2 minggu sebelum jaf datang. Gua habis jaf. Nah itu gue. Emang sekarang kadang baru butuh recovery. Sekarang baru recovery. Sekarang kadang butuh. Ya udah akhirnya butuh istirahat menjelang akhir tahun ini. Betul. Kalau kita bahas 2024 dari sisi lu pribadi, maksudnya kan talent kan udah kelihatan kesibukannya gimana. Lu pribadi cukup happy gak sama 2024? Gue pribadi justru gue bilang 2024 tuh tahun yang cukup menyenangkan buat gue gitu loh. Jadi gue ngerasa gue cukup happy dalam arti apa ya? Dalam arti itu gue benar-benar belajar yang namanya itu balancing itu di mana, membalance diri gue itu seperti apa? Bagaimana gue bisa memanage emosi gue? Bagaimana gue bisa memanage apa ya? Bagaimana gue bisa menemukan keseimbangan gitu ya? Maksudnya dalam kerja, dalam hidup juga itu juga gue ngerasakan gue benar-benar mendapatkan pembelajaran yang sangat banyak banget tuh di 2024 seperti itu gitu loh. Nah, itu yang gue rasakan ya. Maksud gue tuh sebagai pribadi itu gue benar-benar merasakan seperti itu gitu loh. Kalau di lunya seperti apa? Iya kan kita juga nggak tahu 2024 awalnya bakal sehektik ini, serapet ini. Waktu 2023 sih resolusinya maunya 2024 nggak terlalu hektik, ternyata malah lebih gila kan. Dikit yang segini lama-lama kan makin gede ya. Gue belajar bahwa kadang-kadang kalau di gue adalah keluarga adalah yang menarik lu kembali untuk udah ke rumah dulu, jangan lu emang waktunya nggak bisa sibuk dulu. Itu kadang ada apa warning itu dari mereka supaya menyadarkan gue. Ya udah menjelang akhirin yang baru banyak sadarnya. Tapi kalau gue lihat ya Dip, gue melihat apa yang lu alamin di 2024 itu sebenarnya itu kalau menurut gue itu adalah hidup dalam arti hidup dan situasi sama kondisi itu memang benar-benar meng-grooming lu itu untuk menjadi sosok yang lebih solid sih. Karena kalau menurut gue tuh nggak semua orang tuh bisa mendapatkan privilege kayak lu loh. Maksud gue adalah dalam 2024 lu mendapatkan apa yang misalnya ya sebenarnya lu imaginary sama Dipa lah ya. Lu mendapatkan apa yang mungkin PH lain itu atau produser lain itu butuh waktu puluhan tahun untuk achieve itu. Iya kan? Tapi kalian achieve itu di tahun 2024. Dikasih gitu loh. Iya, nih anugerah dikasih Piala Citra, anugerah dikasih penonton segitu. Tapi kalian juga mendapatkan itu adalah bahwa ada satu hal yang kalian expect, yaitu maksudnya gini kan, ekspektasi ini harusnya hasilnya akan oke. Tapi kan ternyata pada kenyataannya ternyata jodohnya cuma sama, rezekinya cuma sampai sekian aja. Itu kan satu pembelajaran yang kaum muda gue itu ya. Itu satu pembelajaran keseimbangan yang kaum muda itu luar biasa ya. Nggak semua orang itu bisa dapatkan itu kaum muda gue ya gitu loh. Benar gak sih Dip? Setuju, karena ketika akhirnya tiba-tiba akhir November kita dikasih anugerah menggabungkan Piala Citra film terbaik dan juga film terlaris. Itu kan juga sebuah hal yang mungkin akan sulit diulangi lagi kapanpun gitu. Ya baik di imaginary mungkin ataupun buat PH lain itu sangat hal sulit gitu. Betul. Anugerah yang kok bisa pas banget tahun ini Piala Antemas dikawinkan sama Piala Citra. Dan Piala Antemas adalah tahun ini kembali diaktifkan. Sebelumnya kok bisa ada. Pas kan.
Jadi ya makanya itu anugerah yang wah. Jadi itu belum tentu 5 tahun sekali, 6 tahun sekali itu akan tercapai seperti itu, sama kayak Jason Dev itu di mana 4 kategori acting itu mereka sapu bersih. Iya. Itu juga belum tentu akan terjadi lagi loh dalam waktu dekat kalau menurut gua itu ya juga, seperti itu. Juga anugerah yang pas di malam itu kita. Iya. Sampai ini beneran bisa dapat begini karena belum pernah ada loh gitu. Iya. Jadi maksud gua ya memang gue sih ngerasa gitu ya, Dip. Hidup itu memang memberikan pelajaran ke kita itu dengan cara mereka, dengan caranya gitu loh kalau menurut gue sih. Iya. Jadi ketika gue Desember nayangin film hasilnya mungkin ya mungkin buat beberapa orang tidak memuaskan, tapi buat gue sih ya nggak apa-apa, emang jodohnya segitu. Iya. Ya itu memang buat menyeimbangkan Imaginary. Betul. Gitu. Tapi maksud gue juga lu sebagai produser lu bisa berpikir sampai segitu. Itu juga satu pencapaian luar biasa lu, Dip, karena nggak semua orang, nggak semua produser itu punya kebesaran hati untuk bisa menerima hal itu. Dia akan carikan salahnya di mana, kamu hitamnya ini itu kayak gitu lah. Review sih tetap kita cari tahu sih Mas, tapi paling nggak toh lo mau berapa lama sih melakukan review dan akhirnya bersedih-sedih dan akhirnya lebih baik kita bangkit buat tahun depan. Buat berikut, dan kita yang salah jangan diulang, yang benar kita ulang. Iya gitu. Betul, seperti itu sih benar. Kalau kita bahas sedikit soal 2025 Mas, apa yang bakal menurut lu Avatar 88 akan gimana dan apa proyeksi lu buat 2025? Sebenarnya 2025 itu gua Avatar 88 itu gua rencana gua akan ambil ada 2 sampai 3 talent baru yang akan join. Dan mostly itu iya, dan mostly itu semua muda-muda semuanya. Itu sebenarnya gua udah siapin dari tahun ini sih gitu loh. Dari tahun depan baru gua akan ini, tapi itu juga gak sekaligus tapi bertahap gitu loh. Tapi Januari akan ada satu lagi, 1 sampai 2 dulu, nanti pertengahan tahun ada satu lagi kayak gitu loh. Jadi memang gua bertahap seperti itu, dan gua berharap mudah-mudahan mereka itu bisa memberikan warna baru dan darah segar lah kayak gitu loh, maksudnya di Avatar 88 sambil maksudnya yang existing talentnya itu tetap di maintain karena itu semuanya yang juga benar, karena sebenarnya juga demand mereka di industri juga semua kan masih sangat baik lah seperti itu. Nah kemudian 2025 gua pribadi juga sendiri, gua rencananya gua akan launching buku gua kelima, Dip. Jadi ini sekalian gua sedikit lah, jadi gua kan gua tahun depan itu kan kurang lebih gua udah 20 tahun jadi manajer artis, Dip. Maksudnya gue udah 20 tahun di industri ini sebagai manajer artis. Jadi nanti balik lagi berhubungan dengan manajer artis. Jadi nanti di buku gue kelima itu gue akan sharing lesson learn segala macam yang gue dapetin, pelajaran yang manis, pelajaran yang pahit, ya kan. Kemudian hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang menyedihkan itu gue akan sharing semuanya lah gitu loh. Nanti di buku gue sekarang udah selesai gue tulis, itu sekarang udah lagi diedit sama editor gue. Seperti itu, dan gue juga berharap 2025 itu situasi sama kondisinya akan jauh lebih baik lagi. Maksudnya situasi perekonomian walaupun tidak gampang, karena kan tahun depan PPN naik 1% kan gitu loh. Ya walaupun nggak semua Nggak semuanya itu pajak barang mewah. Pasti tetap kena impact sih. Kita akan kena impact. Kayak kemarin gue baca aja, kita langganan Netflix, Spotify aja naik tuh. YouTube juga udah naik semua, itu kena. Bahkan ternyata setelah gue cek, Indonesia adalah salah satu negara dengan PPN tertinggi di Asia Tenggara. Ternyata. Nah itu juga kan harus kita antisipasi juga itu seperti apa kan kayak gitu kan. Nah jadi gue juga tetap sih gue berharap 2025 itu situasi akan jauh lebih membaik karena pemerintahan kita kan ternyata peralihannya berjalan cukup baik dan cukup stabil kan. Jadi kestabilannya tetap bisa dijaga, karena kalau stabil semuanya pasti akan berjalan dengan baik. Ekosistemnya ini kan semua akan berjalan dengan baik. Kemudian juga industri hiburan juga akan lebih meriah lagi gitu maksudnya. Kalau meriah kan dampaknya ke kita juga deh, maksudnya baik ke Imaginary maupun ke HH Corp maupun ke Avatar juga seperti itu kan. Jadi harapan gue sih seperti itu sih. Nah kalau di 2025 dari Imaginary rencananya mau produksi berapa film, plannya seperti apa? 2025 Imaginary akan rilis hanya 2 film. 2 film. Produksi mungkin 2 atau 3 karena satu lagi ditaruh di ujung buat tayang 2026. Nggak mau banyak-banyak. Itu konsisten loh. Udah kita maksudnya konsisten 2 banget. aja. H-Corp sendiri sebenarnya 2024 tuh buat kita tahun yang tough karena kita akhirnya mulai banyak bikin stand up show. Gitu. Nah itu jalan kan? Jalan, alhamdulillah ada stand up show spesial di Jakarta dan ada tour juga. 2025 sepertinya akan kita pertahankan. Talent-talent akan mulai rutin membuat stand up comedy show. Lu juga sempat datang. Kita akan rutin juga. Mungkin beberapa ada yang bikin tour dan beberapa akan ada yang mulai nyebrang ke musik. Gitu. Sebagai apa? Penyanyi? Sebagai penyanyi. Menarik penyanyi. Ya.
Kalau talent baru kemungkinan besar ada satu talent baru. Menarik. Mungkin nggak terlalu banyak karena buat gue memaintain yang udah ada juga krusial. Iya loh, benar teman-teman sekalian. Ini gini ya, gue juga nggak pengen tahu juga nih kadang-kadang kan kalau kita ketemu produser, ya kan atau apa, mana talent baru kalian, masa cuma ini itu aja. Kita sering banget kan mendapatkan pertanyaan dan juga komentar seperti itu. Tapi satu hal teman-teman sekalian, gue pengen sampaikan juga ke teman-teman sekalian. Mempertahankan talent yang ada itu gak gampang loh. Menjaga mereka itu ada di posisi itu gak gampang loh. Kayak Lukman Sardi dengan umurnya dia dia masih bisa jadi mentalan di film Kuasa Gelap. Filmnya bisa meris penonton seperti itu. Itu gak gampang teman-teman sekalian. Ya kan? Ya kalau kita mau cari talent baru sih buat kita juga gak susah Dip. Karena pasti ya kita gak susah lah karena kita udah punya manajemen artis yang kita yang udah kita dirikan itu kan udah cukup stabil dan reputasinya kan so far maksudnya kan orang juga tahu lah seperti apa cara kerja kita gitu kan. Tapi kan kita harus mempertimbangkan juga talent yang akan join itu apakah akan match dengan talent kita yang udah ada dan berharap kan. Iya kayak gitu loh. Karena kalau nggak match dan ada sesuatu sama diri mereka nggak fair sama talent yang sudah ada bergabung sama di manajemen kita selama ini gitu loh. Menjaga keseimbangan kayak gitu loh. Betul. Ya semoga sih menurut gue 2025 bisa berjalan dengan smooth buat Avatar 88. Iya buat Imaginary. Begitu juga buat teman-teman yang lain semua 2024 semoga anugerahnya cukup baik dan semoga 2025 bisa jauh lebih baik lagi. Mungkin terakhir kita juga mau ngucapin selamat hari Natal. Selamat hari Natal buat teman-teman yang merayakan. Dan juga penutup selamat tahun baru 2025. Kita ketemu lagi di episode ke 191. Terima kasih.